Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran melanda beberapa rumah warga di Banjar Kajakau, Desa Adat Abian Base, Gianyar. Atap Sekolah Dasar Negeri 1 Gadung Sari, Selemadak Timur Tabanan, roboh setelah diguyur hujan lebat. Jelang KTT G20, pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Bali di Mambal Badung mulai dioperasikan. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan pertemuan G20 di Bali pada bulan November mendatang. Salah satunya dengan menyiapkan energi bersih rendah karbon lewat pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Mambal Badung. PLTS atap di Mambal ini merupakan yang terbesar di Bali dan diinisiasi pihak industri. PLTS ini mampu menghasilkan listrik sebesar 1050 MW jam per tahun dan dapat mengurangi 882 ton karbon dioksida per tahun. Sudah berarti karbon netral ditambah dengan PLTS atap yaitu sebesar 705 kW, maka tentu saja karbon footprint dari produksi air mineral di Mambal ini mendekati nol. Untuk itu kami mengapresiasi langkah-langkah ini menjadi suatu green industry. Untuk memastikan bahwa kita bisa mendukung program pemerintah untuk energi terbarukan, terutama mix energi atau bauran energi 23% di tahun 2025. Tentu operasional ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa dukungan dari pemerintah dan juga dari PLN. Karena untuk bisa mengoperasikan PLTS Mambal ini kita juga membeli sertifikat renewable energy dari PLN. Bisa mendukung pemerintah dalam energi terbarukan, terutama ini menjadi prioritas isu saat G20 presidensi Indonesia saat ini di Bali. Ini betul yang terbesar di Indonesia, Bu? Ini adalah yang terbesar untuk skala industri di Bali. PLTS ini sejalan dengan isu prioritas pada KTT G20, yakni memaksimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Terobosan ini juga untuk mendukung pemerintah provinsi dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Masyarakat Loloan Timur Jembrana memanfaatkan bagian bawah rumah panggung untuk budidaya jamur tiram. Usaha ini telah dilakukan sejak awal pandemi 2 tahun lalu hingga saat ini. Budidaya di bawah rumah panggung khas Bugis ini terbukti berhasil mendatangkan keuntungan. Usaha ini dinilai tidak sulit karena hanya perlu mengatur kelembaban udara. Ini kita sedang inovasi untuk lebih lanjut untuk masalah pengolahannya. Kita bisa untuk pengolahan menjadi nugget jamur masing-masing jamur maupun pecing jamur intinya ke depannya. Jadi ke depannya harapan saya untuk jamur tiram ini bisa menjadi satu ekonomi kreatif di Jembrana juga, karena memang selama ini yang saya tahu untuk jamur tiram ini didagangkan dari Pulau Jawa. Jadi harapan kita ke depannya kita beroperasi seperti itu sampai kita nanti bisa membuat backlog itu sendiri di Jembrana ini, sehingga ada harga backlog itu sendiri bisa terjangkau oleh masyarakat, sehingga budidaya jamur ini bisa lebih banyak lagi di Jembrana ini, dan konsumsi jamur tiram sendiri untuk di wilayah Jembrana bisa meningkat, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Jembrana.
Dalam satu hari, Wahyu bisa memanen 5 kg jamur tiram dan dijual Rp18.000 per kilogram. Usaha ini bisa membantu perekonomiannya dan warga lain selama masa pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Kabupaten Bangli memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam Belong Keliki di daerah Kintamani. Objek wisata ini berlokasi di Banjar Tirta Usada, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli. Tempat yang dibuka tahun 2018 lalu ini dikelola masyarakat bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di tempat ini, wisatawan disuguhi suasana alam pegunungan dengan udara yang sejuk. Pengunjung bisa melihat pemandangan danau dan Gunung Batur, Gunung Abang, serta desa kuno Trunyan di kejauhan. Tempatnya nih, kalau lokasinya sangat bagus, view dapat, view danau emang view danaunya dapat, bagus untuk keluarga, untuk camping keluarga, nggak begitu gimana ya, family banget lah tempatnya. Untuk bisa berwisata ke tempat ini, pengunjung dikenai tiket masuk Rp10.000 per orang. Pengunjung juga bisa berkemah dan melakukan berbagai aktivitas lainnya, seperti memancing. Harga tiket masuknya 10.000 per orang. Kalau kunjungan itu Sabtu Minggu rame sama hari Senin. Kalau tenda itu 250, kata 4 orang sama glamping itu di 350 sudah dapat breakfast, dapat kolam renang langsung. Wisata Belong Keliki ramai dikunjungi wisatawan saat akhir pekan. Tempat ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Devi Saraswati melaporkan dari Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.